Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dita Azara. Nah, di video kali ini saya mau ngejawab pertanyaan dari salah satu member yang nanya di grup WhatsApp. Di grup sharing bisnis saya, pertanyaannya itu adalah bagaimana kalau misalnya ada yang return barang, itu pembukuannya seperti apa? Nah, untuk pembukuannya sebenarnya itu simple aja. Nanti kita akan taruh di sini. Dan ini pembukuan yang saya sharingkan ke teman-teman, dan ini saya bagikan secara gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau format pembukuannya, teman-teman bisa komen di bawah, atau bisa juga download di link yang ada di deskripsi. Nah, ini untuk format pembukuan pemasukannya dan pengeluaran, dan ini semuanya bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan bisnis yang teman-teman jalankan. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan dari pembukuan yang saya bagikan ini, teman-teman silahkan tanyakan di komentar di bawah. Dan untuk biaya dari return barang, mungkin ada teman-teman yang nanya, biaya dari return barang itu apakah harus ngeluarin lagi modal dari bisnis kita, atau dengan kata lain modal uang pribadi kita yang harus bayar kerugian karena adanya return barang itu, atau biaya dari mana. Nah, sebenarnya untuk biaya return barang ini udah saya bahas di video sebelumnya, yaitu cara menentukan harga jual produk. Jadi di penentuan harga jual produk itu ada biaya-biaya yang teman-teman harus masukkan di situ. Nah, salah satunya itu adalah biaya investasi tak terduga. Jadi salah satu fungsi adanya biaya investasi tak terduga ini adalah digunakan untuk kejadian-kejadian yang tak terduga seperti adanya return barang ini. Karena kan kita nggak tahu ya barang yang kita kirimkan itu akan di-return atau enggak. Jadi inilah fungsi dari biaya investasi tak terduga. Jadi nantinya teman-teman itu kalau misalnya ada yang return barang karena barangnya rusak, nggak berfungsi, pecah seperti itu nanti nggak lagi digunakan uang profit kita ataupun uang pribadi kita. Jadi itu pentingnya teman-teman harus memasukkan biaya investasi tak terduga ke salah satu biaya dalam menentukan harga jual produk teman-teman. Jadi nantinya teman-teman nggak nanggung lagi untuk biaya, misalnya ada biaya refund seperti itu. Nah, untuk pembukuannya, kita bikin di sini sama nomor. Kita bikin dulu di sini untuk return barang. Kemudian nomor, nama produk, kemudian harga produk, kemudian jumlah returnnya, kemudian keterangan. Jadi keterangan ini teman-teman nanti isi keterangan returnnya itu karena apa. Misalnya, nantilah kita bahas dulu, kita bikin dulu ininya. Apa aja yang harus dimasukkan ke pembukuan return barang. Dan ini saya juga masukin di sini packaging. Apa kemasan ya? Jenis packing aja kali ya. Jenis packing. Nah, jadi di sini ada nomor,
kita tambahin tanggal. Jadi teman-teman bisa tahu juga itu di tanggal berapa. Sini tanggal. Jadi sini ada nomor, tanggal, kemudian nama produk, kemudian harga produk, jumlah returnnya, kemudian keterangan dan jenis packingnya. Nomor ini 1, misalnya seperti ini 1, kemudian tanggalnya misalnya 27/12/2020. Kemudian nama produk misalnya mangkuk atau gelas. Kemudian harganya misalnya 50.000. Jumlah returnnya misalnya 2. Jadi di sini kita tambahin juga ya. Total. Total ini berarti ini harga produknya dikali dengan jumlah returnnya. Jadi teman-teman harus nge-refund biaya harga produknya, produk ini yang di-return sama bayar teman-teman itu 100.000. Kemudian keterangan. Keterangan itu kenapa barang itu di-return. Jadi misalnya keterangannya pecah. Nah, jenis packingnya, jenis packingnya misalnya teman-teman itu cuman pakai bubble wrap, benar ya ini. Oke, jadi ini nomor, tanggal, nama produk, harga produk, jumlah retur, kemudian total, keterangan. Keterangan ini harus ada biar nanti teman-teman ketika evaluasi bisnis teman-teman itu tahu returnya itu karena apa. Jadi nggak usah cari-cari lagi. Misalnya untuk history chatnya, teman-teman harus catat ini keterangan return dari buyer teman-teman. Kemudian jenis packingnya. Jenis packingnya misalnya hanya menggunakan bubble wrap. Nah, ini itu akan membantu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngirim produk pecah belah menggunakan bubble wrap, oh, kita tambahin lagi di sini ekspedisinya. Misalnya, jadi teman-teman nanti isilah ekspedisinya ini. Ketika teman-teman ngirim produk ini menggunakan jenis packing ini dengan ekspedisi ini, meskipun udah ditambahin peringatan bahwa ini adalah produk pecah belah, jadi jangan dibanting, tetap saja produk yang teman-teman kirim itu pecah. Jadi nanti teman-teman bisa evaluasi ini mulai dari jenis packingnya, kemudian ekspedisinya. Jadi kemungkinan teman-teman bisa pakai ekspedisi lain selain ini, atau mungkin bisa juga ditanyain kenapa sih ini udah ditambahin keterangan bahwa ini adalah produk pecah belah tapi tetap aja pecah. Jadi ini bisa jadi evaluasi buat teman-teman untuk jenis packingnya, kemudian ekspedisinya. Teman-teman bisa jangan menggunakan bubble wrap lagi untuk mengirim barang pecah belah, jadi bisa menggunakan packing kayu misalnya salah satunya biar lebih aman. Kemudian ekspedisinya mungkin kalau packing kayu itu bisa pakai ekspedisi apa aja kali ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau coba-coba juga ngirim bubble wrap menggunakan ekspedisi lain selain yang digunakan di sini misalnya, bisa juga. Tapi ya jangan coba-coba juga sih. Takutnya nanti bakal return lagi dan itu bisa merugikan teman-teman. Jadi ini simpel aja sebenarnya untuk return barang, jadi nomor, tanggal, nama produk, harga produk, jumlah return, kemudian total, keterangan, jenis packing, dan ekspedisi. Sebenarnya teman-teman juga di sini bisa nambahin nama ininya, nama customernya, nama customer, kemudian kota tujuan.
Jadi teman-teman bisa juga evaluasi ini untuk kota tujuannya, berarti kalau misalnya kita ngirim gelas menggunakan bubble wrap, menggunakan ekspedisi ini ke kota ini, itu nggak bisa, karena itu kemungkinan akan pecah. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan semuanya, dan ini semua nantinya teman-teman bisa evaluasi. Dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari kakak siapa ya yang di member itu, di grup saya. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung tanyakan di grup. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.